Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi ini adalah catur dunia terupdate. Kita masuk ke Grand Final atau Kiva Finals dalam Magnus Carlsen Tour, teman-teman. Oke, dan tibalah sudah diseleksi 4 pemain hebat selama Magnus Carlsen Tour untuk memperebutkan final ini, yaitu Magnus Carlsen, Daniil Dubov, Ding Liren, dan Hikaru Nakamura. Turnamen ini memperebutkan hadiah 300.000 US dollar, teman-teman. Ini final dan berlangsung pada tanggal 9 sampai 20 Agustus 2020 tentunya di CES 24, teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang turnamen ini. Karena sudah terpilih 4 pemain hebat, maka langsung ke semifinal. Semifinal akan diseleksi setelah 5 pertandingan. Dan setelah itu akan masuk ke final dalam menyeleksinya sebanyak 7 pertandingan. Waktu kontrol yang digunakan ialah rapid 15 menit dengan increment 10 detik, dan jika masih draw atau sebanding, maka akan dilanjutkan blitz, dan apabila masih sebanding, maka dilanjutkan Armageddon sebagai penentu, teman-teman. Dan di semifinal ini, setelah pairing, maka Magnus Carlsen bertemu dengan Ding Liren dan Daniil Dubov bertemu dengan Hikaru Nakamura. Nah, dan di kesempatan ini adalah permainan hari pertama dan ronde pertama antara Magnus Carlsen dan Ding Liren. Di sini saya akan menunjukkan di mana Ding Liren mungkin begitu bersemangat sehingga di posisi ini atau di permainan kali ini Ding Liren mengalahkan Magnus Carlsen. Penasaran bagaimana permainan yang terjadi? Tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Ding Liren sebagai putih memulai langkah dengan pion ke E4 dibalas pion ke C5. Pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, D6, D4 menawarkan pertukaran pion sesuai main lain diterima. Kuda ke F6, kuda ke C3, dan pion ke E6 untuk mengontrol petak penting B5, dan ini dikenal dengan variasi Najov, yaitu variasi yang cukup sangat sering digunakan dalam pertahanan Sisilia. Pion ke F3 di sini memperbaiki struktur pion. Ini juga merupakan variasi penting, biasanya akan dilanjutkan dengan rokade sayap menteri dari sisi putih. Pion ke E6, kita lihat dengan jelas Magnus Carlsen di sini mengontrol petak pusat. Gajah ke E3, kita lihat dengan lanjutan persiapan menteri dan melakukan rokade panjang. H5, menteri ke D2, gajah ke E7. Mungkin dengan lanjutan dari Magnus Carlsen melakukan rokade pendek, dan Ding Liren melanjutkan dengan rokade panjang B5. Pion ke B5 bertujuan untuk mengusir kuda ke depan dan juga dengan pembukaan inisiatif dapat Vian Seto gajah ke depan atau bermanuver untuk melindungi pion. Pion ke A3 mencegah hal tersebut terjadi. Gajah ke D7 melindungi pion. Raja ke B1 memposisikan raja di peta aman. Kuda ke C6 untuk mensupport pion ke depan maju dan membuka jelas file A yang sangat berbahaya bagi Ding Liren, sehingga untuk mengurangi distraksi dan tekanan Ding Liren memukul kuda ini. Gajah memakan, gajah ke F4 dengan jelas mengancam pion 3 kali sehingga langkah paksaan E5. Gajah ke G5 mengancam kuda ke depan, menteri ke B6. Gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, kuda ke D5. Langkah yang powerful, teman-teman, yaitu memforking kedua perwira. Apabila di posisi ini menteri mencoba mundur, maka ini yang diharapkan oleh putih. Kuda akan memukul gajah, di mana setelah pertukaran maka menteri akan memukul pion. Jelas di sini keuntungan posisi dan juga keuntungan yang sangat banyak dari pengembangan putih, teman-teman. Kita lihat akan menumpuk benteng ke depan. Dan jelas di sini pun putih unggul pion. Dan untuk itulah kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di posisi ini Magnus Carlsen memukul kuda, menteri memakan, raja ke E7 memperkuat kuda ke depan dan menghubungkan benteng satu sama lain. Dan di sini langkah yang cukup unik dan bagus dari Ding Liren. Coba teman-teman, jika di posisi ini, apa langkah terbaik yang Anda mainkan jika Anda di posisi ini?
Ding Liren memainkan dengan pion ke C4. Ini langkah yang cukup powerful teman-teman, untuk membongkar dan juga mengaktifkan perwira satu sama lain. Apabila pion memukul, kita lihat gajah akan langsung memukul dan mensupport menteri untuk menekan pion ke depan. Sehingga ini cukup powerful bagi putih. Untuk itulah teman-teman, di posisi ini benteng ke C8. Maka Ding Liren melanjutkan pion memukul pion. Benteng ke C5 mengancam menteri dengan tempo menumpuk benteng ke depan. Menteri ke H3, kita lihat di sini juga pion dilindungi gajah. Pion memukul pion A4. Sangat tricky teman-teman. Apabila di sini tidak diterima dengan B4, maka jelas ini juga akan hilang dengan gajah menutup akses menteri melindungi pionnya sendiri. Dan untuk itulah teman-teman, di posisi ini benteng H ke C8 sesuai rencana menumpuk benteng. Maka gajah memukul pion, sangat solid posisi putih. Gajah ke G5 mencoba untuk mengaktifkan gajah yang kurang aktif sebelumnya. Benteng ke D3 berencana menumpuk benteng H4. Benteng ke D1, benteng ke C1 menawarkan pertukaran. Raja ke A2, benteng memukul benteng, terjadi pertukaran. Gajah ke F4 mengancam pion sehingga H3. Gajah ke E3 menghubungkan perwiranya satu sama lain, sehingga gajah ke C4 menawarkan pertukaran menteri. Diterima oleh Carlson. Permainan dilanjutkan dengan gajah ke D4. Dengan lanjutan ke depan, manuver benteng melakukan skak sehingga pion lemah B2 akan hilang. Ding Liren mengatasi hal tersebut dengan langkah sederhana benteng ke D2, pion ke F5, menawarkan pion. Benteng ke C2 langsung menawarkan pertukaran karena di sini Ding Liren sudah unggul 2 pion bebas nantinya yang ada di sayap menteri ini untuk promosi ke depan. Magnus Carlsen melanjutkan dengan pertukaran pion. Raja ke F6, gajah ke B5 menawarkan pertukaran benteng. Hitam belum menerima dengan benteng ke B8, raja ke B4. Dan di sini raja berpindah ke G5 untuk bermanuver menghabisi pion-pion putih. Mungkin ada yang berpikir, "Bang, kenapa tidak gajah ke C5 skak?" Ini juga dibahas secara live. Jika hal ini terjadi, cukup bagus putih untuk mengorbankan bentengnya teman-teman. Dengan inisiatif kita lihat, 2 pion yang saling terhubung sangat sulit untuk dibendung ke depan menuju peta promosi. Dan untuk itulah kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini, raja ke G5. Ding Liren melanjutkan dengan pion ke A5, raja ke F4. Benteng ke E2 melindungi pion, dan kita lihat teman-teman, cukup solid posisi putih. Benteng ke C8, A6 mempromosikan pion ke depan. Gajah ke C5 skak, raja ke A5. Gajah ke A7 menghentikan pion promosi, B3. Dengan ide ke depan menopang tempat strategis bagi gajah putih. Benteng ke C1, gajah ke C4. Benteng ke A1 skak, raja ke B5. Kita lihat akan bermanuver mengancam gajah sehingga memperlancar pion untuk promosi. Benteng ke B1, raja ke C6. Gajah ke C5, raja ke B7. Benteng ke A1, maka coba teman-teman, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik Ding Liren yang juga membuat Magnus Carlsen menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Ia merupakan langkah defleksi yang cukup baik dari putih, yaitu dengan pion ke B4. Dan tepat di posisi ini, Magnus Carlsen menyerah teman-teman. Karena apa? Ada 2 langkah logis dari hitam di posisi ini. Yang pertama, jika gajah memukul pion, maka jelas pion promosi. Terpaksa benteng menukarkan, dan di sini jelas unggul 1 perwira. Dalam skala Grandmaster, putih sangatlah unggul. Dan apabila di posisi ini, gajah ke D4 bang, maka ini ada langkah yang cukup powerful dan cukup bagus dari Ding Liren, yaitu dengan gajah ke A2. Lihat teman-teman, memutus hubungan penjagaan benteng terhadap pion melakukan promosi. Cukup luar biasa teman-teman. Dan apabila di sini benteng memukul gajah, maka jelas putih sangat unggul. Semisal raja memukul pion,
maka jelas akan ditukarkan gajah dan unggul tetap 1 perwira teman-teman. Dan untuk itulah Magnus Carlsen menyerah dan Ding Liren memenangkan permainan di hari pertama atau pada permainan pertama teman-teman. Luar biasa ya. Kita akan selalu mengupdate, tetap ikuti teman-teman turnamen ini karena pastinya sangat menarik teman-teman. Yaitu 4 pemain yang cukup bagus di dalam Magnus Carlsen Tour selama ini dipadukan satu sama lain untuk menentukan siapa the real legend, siapa yang betul-betul sebagai pemain terbaik. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajl selamat menjawab di kolom komentar. Ini dia teman-teman Fajlnya. Kita lihat putih sudah melangkah, maka temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Hitam melangkah dan menang. Tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga semua sahabat pecinta catur dapat melihat dan mengetahui jawaban Anda. Baiklah teman-teman, demikianlah Kiva final atau permainan grand final hari pertama dalam Magnus Carlsen Tour dan semoga menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like sehingga algoritma YouTube membaca video ini semakin banyak ditemukan oleh teman kita. Dan jika ada saran ke depan, tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat senang membaca komentar Anda. Dan mari bergabung di keluarga Catur Talk Indonesia dengan cara subscribe sehingga channel ini dapat bertumbuh dan berkembang menjadi channel yang lebih baik dan membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat video catur selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.